Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat selalu. Kemudian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita belajar, silakan pimpin doa dulu. Silakan dari Pak untuk baca pimpin doanya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih, semoga doa kalian selalu dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, bagaimana kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Terima kasih. Kalau sudah siap, silakan tengok kanan kiri di pinggir kalian. Apakah masih ada sampah? Tidak ada. Tidak ada. Berarti benar-benar kalian sudah siap. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, sebagai orang Indonesia, kita harus merasa menanamkan nasionalisme. Bapak mengharapkan kepada kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian untuk berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Namun sebelum dilanjutkan, Bapak akan absen dulu. Hari ini kalian semua hadir? Terima kasih kalian semua sudah datang pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian terus semangat untuk belajar dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Dalam pembelajaran yang lalu, kalian adalah belajar tentang jujur, ya. Dalam pembelajaran kemarin, pertemuan kemarin kita belajar tentang jujur. Barangkali Anda masih ingat pembelajaran yang lalu apa itu jujur? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Jujur adalah sesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Iya, bagus sekali. Berikan aplaus. Jadi jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Barangkali ada yang menambahkan? Silakan. Jadi jujur itu adalah perkataan, kesesuaian perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kemudian apa yang diucapkan itulah yang sebenarnya terjadi. Ya, itu adalah pembelajaran yang lalu. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan diskusi, peserta didik mampu merumuskan pengertian amanah dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah setelah kalian mengikuti serangkaian kegiatan diskusi, peserta didik mampu merumuskan makna amanah dengan benar. Tujuan yang ketiga, melalui model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik dapat menampilkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dengan baik sesuai dengan implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Itu tujuan daripada pembelajaran ini. Kemudian manfaat daripada pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran tentang amanah akan dihubungkan dengan hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai makhluk sosial, sebagai khalifah. Kalian semua adalah khalifah daripada diri sendiri, pemimpin.
kalian sudah diberi anggaran kan? Ketika kita tidak melaksanakan tersebut, amanah tersebut, kewajiban kita, maka kita akan berpendapat atau mendapatkan hukuman yang dinamakan dosa. Ya. Misalkan si Bang tidak melaksanakan suatu itu misalkan ataupun si Bang tidak melaksanakan suatu itu akan dosanya akan diterima oleh siapa? Jadi kita sendiri itu berupa hisabannya. Ya, berupa amal perbuatan kita akan diperhitungkan nanti. Ya, makanya kita harus bagaimana? Laksanakan. Apa kalian sudah melaksanakan? Salat? Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah melaksanakan. Tapi itu adalah kewajiban. Yang diamanahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala kita. Ya, yang diamanahkan wajib. Itu juga daripada pelajaran kali ini dan manfaatnya adalah kita harus merasa tanggung jawab dari kejujuran. Jujur itu akan mendatangkan suatu amanah. Amanah adalah apa? Barangkali ada yang amanah itu apa? Amanah adalah apa itu? Adalah berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Apa? Itu? Nah, amanah memiliki arti terpercaya ataupun dapat dipercaya. Makanya awal daripada amanah lain tersebut kita harus jujur. Setelah kita jujur akan melahirkan suatu amanah dipercaya. Ya. Ketika misalkan si Ipa, adik kelas ini, Ipa berperilaku terhadap orang lain itu suka bohong. Misalkan, apakah tidak amanah tersebut akan dapat? Tidak akan dapat. Ya. Justru sifat tersebut akan melahirkan dari orang lain apa? Kurang percaya, tidak amanah. Misalkan si Mumu diberi titipan oleh si Ipa untuk menyampaikan sesuatu kepada si Ipa. Nah, ketika si Mumu menyampaikan dengan baik, nah, otomatis dari si Ipa tersebut akan bertambah apanya? Kepercayaan karena titipan yang baik pun disampaikan. Tapi misalkan si Isan dititipkan amanah oleh si Diki, tapi misalkan si Isan tidak menyampaikan amanah tersebut, tidak disampaikan semuanya. Nah, si Isan tersebut tidak amanah untuk menyampaikan uang misalkan. Nah, tapi waktu misalkan pembelajaran hari ini silakan diskusikan oleh kalian semua dengan teman diskusi yang sudah dibagi-bagikan tentang perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Siap? Nah, terima kasih. Kalau begitu silakan ini lembar kerjanya. Silakan diskusikan dengan teman kalian. Diskusikan. Mana saya? Sudah. Kalau sudah, silakan presentasikan dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan. Perhatikan itu presentasi dari. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah terbagi menjadi 3 bentuk yang perlu diketahui. Di antaranya amanah terhadap Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah yaitu berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Hal tersebut diatur dalam terjemahan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercaya kepadamu sedang kamu mengetahui. Sudah? Ya, berikan aplaus kepada Agung. Silakan kembali. Terima kasih atas pemaparannya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Silakan, ada yang mau ditanyakan. Silakan Ipan. Dengarkan kelompok 2. Apa yang kalian lakukan ketika menemukan dompet? Nah, itu kan berupa amanah. Apa yang kalian lakukan ketika menemukan dompet? Silakan, ada yang mau menanggapi? Acungkan tangannya. Oh, silakan. Ya. Menemukan dompet adalah 2 sisi yang sangat bertolak belakang. Menemukan merasa beruntung dan yang kehilangan merasa sial. Tentu saja bagi orang yang menemukan dompet dan di dalam dompet tersebut terdapat alamat lengkap pemilik dompet,
Alangkah jahatnya orang yang menemukan dompet tersebut jika tidak mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Ya, bagus sekali jawabannya. Berikan aplaus kepada saat. Ya. Kemudian ada yang menambahkan lagi jawabannya? Silakan. Ketika barang tersebut tidak ada alamatnya, segera laporkan ke pihak berwajib atau pihak lain yang kita bisa percaya. Namun ketika kita siap amanah, ambil barang tersebut, kemudian penemu barang tersebut wajib memeriksa untuk mengetahui ciri-cirinya. Ya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Jadi, ketika misalkan pertanyaan dari Iqbal tersebut menemukan barang, ya, kalian itu jangan merasa bagaimana, senang dulu, karena di balik kesenangan tersebut ada orang yang kesusahan. Ya, bagaimana ketika kita hilang? Ya, itu harus menanya pada diri kita sendiri. Misalkan si Agung kehilangan dompet tersebut ada ATM-nya, kemudian uangnya banyak, kemudian ada dalam ATM tersebutnya. Sudah apa jawaban daripada kelompok 2, kelompok 1? Sudah. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kita semua. Kemudian sekarang bagian presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Silakan. Siapa saja yang mewakilinya? Ada? Oh, Iqbal, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bacakan. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka harus menyampaikannya kepada yang berhak. Hal tersebut diatur dalam terjemahan firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya. Sudah? Berikan aplaus kepada kelompok 1 dari Bapak. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Jadi itu sudah tertuang dalam Al-Qur'an di surah apa? Kelompok 1? Ipa? Surah An-Nisa berapa? Ayat 58. Ayat 58. Ya, jadi kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah tersebut ada amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap manusia, dan ada juga amanah terhadap diri kita sendiri. Ya. Misalkan Iqbal duduk tersebut adalah merupakan amanah terhadap diri sendiri. Bagaimana amanahnya? Harus menjaga dirinya, harus menjaga kesehatannya. Kalau sedang belajar harus bagaimana? Harus sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh itu bagaimana? Duduknya yang baik, kemudian diperhatikan, kemudian tidak main-main sedang belajar. Itu adalah sungguh-sungguh. Makanya kita harus amanah terhadap diri kita sendiri. Ya, kemudian amanah tersebut terhadap sesama. Ada lagi amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan? Oh, baik, kalau tidak ada mah kalau tidak ada baik, terima kasih pada kalian semua ya. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai khalifah terhadap diri sendiri harus menjaga amanah tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Harus menjaga amanah terhadap sesama manusia, harus menjaga amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian semua untuk dijawab ya. Silakan nanti jawab. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah silakan kumpulkan. Ini sudah kelompok 1? Terima kasih ya.
Baik. Nah, barangkali ada yang mau menyimpulkan daripada pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sebagai seorang pelajar harus mampu menanamkan sifat jujur sebagai identitas diri kita. Nah, identitas diri. Karena jujur adalah perilaku hebat. Jujur merupakan fasilitas untuk menggapai segala sesuatu dalam kesuksesan. Nah, jujur akan berbuah kepercayaan yang disebut dengan amanah. Ya, kepercayaan amanah. Ya. Maka amanah akan melahirkan suatu amanah dari orang lain sehingga hidup kita akan mendatangkan kebaikan. Ya, terwujud akan belajar hari ini ya kesimpulannya. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang silakan baca bukunya ya di halaman 185 tentang istiqomah. Karena pembelajaran hari ini belum tuntas. Jujur, amanah, istiqomah. Kita akan bahas dalam pembelajaran yang akan datang. Buka bukunya di rumah, nanti di sekolah tinggal memperdalam pembelajaran itu. Itu saja dalam pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Namun sebelumnya silakan pimpin doa dulu dalam mengakhiri pembelajaran hari dengan bacaan kifaratul majelis bersama-sama. Silakan. Ipa pimpin doanya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.